Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari Zanarari ya dengan NIM G00230444. Jadi di sini saya akan menjawab soal dari inhal anatomi. Soal yang pertama yaitu jelaskan pemeriksaan apa saja yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah ibu dapat melahirkan secara pervagina atau tidak. Nah, di sini ini yaitu gambar dari vagina yang dimana yang letak paling atasnya ada sakral promontory. Lalu di peninggian sakral ini ada diagonal conjugate yang diameternya itu kurang lebih 12 cm. Nah, di sampingnya transversnya ini ada diameternya itu 13 cm kurang lebih ya. Lalu ada oblique Q yaitu 12,5 cm. Nah, di sampingnya ini seperti yang saya jawab tadi, di sampingnya ini ada sacroiliac joint. Nah, di bawahnya ada pubic arch-nya. Lanjut pemeriksaan Leopold. Ada yang pertama itu pemeriksaan Leopold atau Leopold maneuver. Nah, seperti gambar di samping ini, tujuannya untuk mengetahui posisi janin dalam rahim serta membantu dokter dalam menentukan metode persalinan, apakah secara normal atau operasi sesar. Operasi sesar. Nah, yang tepat dan sesuai dengan kondisi janin di dalam rahim. Nah, jadi dia ini seperti gambar di samping ini ya. Mungkin ditekan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Yang pertama ditekan dari atas, perut bagian atas terlebih dahulu, mengarah ke bawah. Lalu yang kedua mungkin ditekan dari kanan dan kiri. Mungkin lalu yang ketiga bisa juga dari bawah, dan keempat mungkin tangannya bisa terbalik seperti ini menekannya. Lalu di sini jelaskan apa saja yang dapat. Oh ya, di sini yang pertama ada USG atau ultrasonografi. Nah, dengan USG ini biasanya bayi akan diukur dengan transabdominal melalui perut ataupun dengan USG transvaginal, yaitu melalui vagina. Nah, kemudian ada pelvimeter. Dengan pelvimeter ini cara kerja dengan memasukkan 1 hingga 2 jari ke dalam vagina. Dia ini untuk merasakan tulang dalam panggul. Lalu ada MRI atau magnetic resonance imaging. Nah, di sini dia itu gunanya untuk mengukur panggul. Nah, panggul. Nah, ini bisa melihat ukuran panggul untuk mengetahui memungkinkan untuk lahir normal atau tidak. Nah, ini bergantungnya di MRI ini. Namun perlu diingat ya, tiap orang ini memiliki ukuran panggul berbeda-beda. Nah, mungkin itu juga bisa menyesuaikan dari panggulnya sendiri. Nah, yang pertama ada pelvimeter eksternal ya, untuk mengukur ukuran luar panggul. Nah, ukuran luar panggul ini dapat digunakan bila pelvimetri radiologik tidak dapat dilakukan. Dengan cara ini dapat ditentukan secara garis besar jenis, bentuk dan ukuran panggul apabila dikombinasikan dengan pemeriksaan bagian dalam. Nah, alat-alat yang dipakai lain jangka panggul yaitu panggul Sander, kemudian ada Baudelocq, Collin dan Martin. Nah, ini gambarnya seperti ini, jangka panggul Baudelocq. Nah, seperti ini gambarnya untuk mengukur bagian ukuran luar panggul. Lalu ada pelvimeter eksternal atau pelvic inlet. Nah, gambarnya ya seperti ini. Ada beberapa proses, yaitu ada distansia spinarum, distansia cristarum, dan conjugata externa. Nah, bisa menggunakan conjugata externa juga. Nah, di sini gambarnya ini dia bisa mengukur ukuran pinggang panggul dengan ukuran conjugata diagonalisnya yang normal yaitu 12,5 sampai 13 cm. Ya, lalu conjugata veranya itu 1,5 sampai 2 cm, dan conjugata obstetricanya itu nantinya akan menjadi pendek normal ya. Lalu ini penjelasannya itu ada mid pelvis, ruang tengah panggul atau RTP yang merupakan bidang yang sejajar dengan spina ischiadica. Jarak kedua spina ischiadica ini atau distansia interspinarum ini singkatannya, itu merupakan jarak terkecil pelvis yang bermakna pada proses engagement kepala janin. Nah, seperti ini gambarnya.
Itu ini ada urutan urutannya itu ada yang paling atas ada inlet, yang di tengah ada mid plane, yang paling bawah ada outlet atau bagian luar. Nah di sini ada pelvimetri eksternal yang dimana ada pelvic outlet. Nah di ini gambarnya seperti ini. Nah di instansia tuberumnya ini ada di instansia tuberum atau bituberous diameter. Nah jarak antar tuber isiadika kanan dan kiri ini normalnya itu kurang lebih 10,5 cm atau selebar kepalan tangan. Nah untuk mengukurnya ini bisa memakai jangka Osiander. Angka yang ditunjuk jangka harus ditambah 1,5 cm karena adanya jaringan subkutis antara tulang dan ujung jangka yang menghalangi pengukuran secara tepat. Bila jarak ini kurang dari normal, dengan sendirinya arkus pubis lebih kecil dari 90 derajat. Nah, dan lanjut ke nomor 2, itu jelaskan bidang-bidang Hodge yang bisa diidentifikasikan pada pemeriksaan. Bidang Hodge ini dipelajari untuk menentukan sampai di mana bagian terendah janin turun dalam panggul dalam persalinan. Dalam panggul dalam persalinan, yaitu ada 4. Ada bidang Hodge 1, ini bidang letter yang melalui bagian atas simfisis dan promontorium. Nah bidang ini dibentuk pada lingkaran pintu atas panggul. Nah ini yang Hodge yang 1 seperti gambar yang di sini. Ini ada ini merupakan lingkaran pintu atas panggul. Lalu ada bidang Hodge 2, itu bidangnya sejajar dengan bidang Hodge 1 yang terletak setinggi bagian bawah simfisis. Nah ini untuk bidang Hodge 2 nya pinggul ini. Lalu lanjut ke bidang Hodge 3, yaitu bidang yang sejajar dengan bidang Hodge 1 dan 2. Nah dia ini terletak setinggi spina isiadika kanan dan kiri. Nah ini kalau Hodge 3 ini masih sejajar dengan Hodge 1 dan Hodge 2. Lalu ada bidang Hodge 4, bidang yang sejajar dengan Hodge 1, 2, 3 yang terletak setinggi os coccygeus. Oh iya ini nih. Ini seperti contoh gambarnya. Ya sudah. Baik, lanjut ke nomor 3, yaitu jelaskan ciri-ciri pelvis wanita yang dapat melahirkan secara per vagina. Yang pertama bentuk panggul. Nah bentuk panggulnya ini normalnya itu seperti ginekoid. Nah kemudian ukuran inlet pelvis atau pintu atas panggul. Nah diameter melintangnya ini jarak garis melintang pada pintu atas panggul atau linea terminalis yang berukuran kurang lebih 13,5 cm. Lalu ada konjung atau obsterik, yaitu jarak dari bagian tengah simfisis pubis atau pubis sampai ke promontorium sakral yang berukuran kurang lebih 11,5 cm atau lebih. Lalu ada conjugata diagonalis, itu jarak dari bagian bawah simfisis pubis sampai ke promontorium sakral yang berukuran 2 cm lebih panjang dari conjugata obsterik. Lalu ukuran mid pelvisnya juga bisa, yaitu diameter interspinosusnya ini 10 cm atau lebih dan merupakan diameter terkecil dari pelvis. Lalu ada diameter antero-posterior, yaitu level spina isiadikanya ini normalnya berukuran sekurang-kurangnya 11,5 cm. Lalu ada ukuran out atau ukuran luar pelvisnya yang diukur dengan menghitung jarak antara tuberositas isiakal atau isiakal dan lengkungan kemaluan atau pubic arch yang normalnya itu biasanya ukurannya kurang lebih dari 10 cm. Baik, sudah selesai. Baik, saya cukupkan, terima kasih.